Salam saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, pada malam hari ini saya Pendeta Yulisa Korlalea akan membawa kita dalam sebuah renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Namun sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya ajak Bapak Ibu, Saudara yang menyaksikan firman Tuhan malam hari ini untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah Bapa terkasih, pada malam hari ini kami sungguh-sungguh rindu Tuhan. Engkau hadir, memberkati, mengurapi kami, memberikan kami roh konsentrasi sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengar bahkan menyaksikan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu yang berdosa, hina dan lemah ini menyampaikan sabda-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tema untuk kita pada malam hari ini, karena kasih-Nya kita dipulihkan. Saudara, ada sebuah cerita seorang PSK yang sudah tua renta, tidak berdaya. Dia hidup sakit-sakitan, mengidap penyakit HIV/AIDS. Pada suatu ketika tersiar kabar oleh seorang dokter yang ada di kampung tersebut. Mendengar ada seorang PSK tua yang hidup di sebuah gubuk yang reot di ujung kampung. Lalu dokter itu mau mendatangi. Saudara, ketika dokter datang ke sebuah gubuk itu, ia bertemu dengan PSK itu. Lalu saudara, dokter itu bercerita, berbincang, dan ia mengobati, memberikan obat-obatan, merawat PSK itu dengan penuh kasih. Tidak hanya hari itu saja, dokter itu memiliki belas kasihan kepada PSK tua itu. Mendengar cerita PSK itu, hatinya tergugah. Dia setiap hari datang ke gubuk reot itu untuk merawat PSK itu. Saudara, apa yang terjadi? Setelah beberapa bulan merawat PSK itu, dokter itu jatuh hati kepada PSK itu. Dokter itu mengatakan kepada PSK bahwa dia sangat mengasihi dan mencintai PSK itu. Apa yang terjadi, saudara? PSK itu dengan nada yang sangat marah, dia tidak mengerti jalan pikiran dokter itu. Lalu ia mengatakan, "Silahkan kamu keluar dari rumahku ini." PSK itu marah, saudara. Dia merasa dipermainkan perasaannya. Bahkan PSK itu merasa bahwa dokter itu sengaja mau mempermainkan perasaannya, bahkan mau menghinanya, karena tidak ada dokter yang ganteng, yang kaya, yang cerdas mau dengannya. Sedangkan PSK itu sudah tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa di masa tuanya, tidak berguna. Tetapi saudara, dokter itu bersikeras berulang-ulang kali meyakinkan PSK itu bahwa ia sangat mengasihi, mencintai, bahkan mau menerima PSK itu. Tetapi berulang kali juga saudara, PSK itu mengatakan, "Saya tidak mau, saya tidak percaya, dokter tidak akan mungkin mau dengan saya. Dokter mau mempermainkan saya, dokter menghina saya. Silakan dokter keluar dari rumah saya." Saudara, kalau Bapak Ibu dengar cerita itu, apakah Bapak Ibu percaya akan hal itu? Saya rasa tidak. Kenapa?
Karena cerita itu hanya cerita fiktif, cerita fiksi, cerita yang dibuat-buat, cerita yang dikarang. Tidak ada sejarahnya, tidak ada cerita nyata bahwa seorang dokter kaya, tampan, cerdas mau menerima seorang PSK yang tua renta, tidak berguna dan penyakitan, mengidap penyakit HIV/AIDS. Tidak ada. Itu hanya cerita karangan. Berbeda saudara dengan Yesus. Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, besar kasih Tuhan, besar kasih Yesus kepada kita. Dia mau kita hidup, Dia mau kita menerima hidup yang kekal. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah terpisah dengan Allah yang kudus, yang suci itu. Hubungan manusia sudah rusak, sudah putus. Saudara, dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9 ini memberikan kita sebuah pemahaman tentang nubuat Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi. Nubuat ini berlaku bagi kita sampai pada saat ini. Nabi Yesaya memberikan sebuah nubuat akan hadir seorang raja yang akan datang, yang akan memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. Akan hadir seorang raja yang mengasihi kita, yang memulihkan hubungan manusia dengan alam yang sudah rusak. Dan akan hadir seorang raja yang begitu mengasihi kita, yang memulihkan hubungan manusia dengan manusia yang sudah rusak. Raja itu adalah Raja Damai, Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kita. Karena kasih-Nya kita dipulihkan, saudara. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam. Nubuat Nabi Yesaya ini juga berlaku sampai hari ini. Saudara, akankah kita sebagai orang percaya menyia-nyiakan kasih itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak mau menerima sesama kita? Sedangkan Allah mau menerima kita. Yesus mau menerima kita yang ibarat seorang PSK tua yang kotor hina. Allah mau. Di dalam diri Yesus Kristus, Dia mau menerima kita dengan kedua tangan terbuka. Menerima kita yang hina papa. Karena kasih-Nya kita dipulihkan. Jadi saudara, buka hati kita untuk menerima kasih-Nya. Dengan mengasihi sesama, berdamai dengan sesama dalam kelompok terkecil. Seringkali hubungan itu rusak antara ayah dengan ibu, dengan anak, suami dan istri, mertua dengan menantu, orang tua, tetangga dengan tetangga. Hubungan itu seringkali rusak. Dalam hubungan kelompok terkecil, apalagi hal-hal yang besar. Mari, dalam menyongsong dan menyambut Natal ini, kita buka hati kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu. Malam hari ini kami dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami seringkali berlaku seperti orang yang begitu luar biasa. Tetapi kami sadar
bahwa hanya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, yang mau menerima kami, mengasihi kami dengan cinta kasih yang begitu besar, memulihkan hubungan kami yang telah rusak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar malam hari ini kami dapat buka hati kami, belajar, berproses di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.